Kali ini kita akan membahas cara menentukan besar sudut dengan busur derajat atau cara mengukur besar sudut dengan busur derajat. Kita akan membahas 4 buah soal. Soal yang pertama, diketahui sebuah sudut, area sudutnya yang ini, kita kasih variabel A, B, C. Kita akan mengukur sudut ini dengan busur derajat. Sebelum masuk ke cara mengukur sudut, kita harus tahu dulu bagian-bagian dari sudut. Yang pertama, kaki sudut. Sudut ini, kaki sudutnya 2, yaitu AB dan CB. Atau boleh juga BA dan BC. Oke, itu 2 kaki sudutnya. Kemudian titik sudut. Titik sudutnya ini, ini titik sudutnya. Titik sudutnya disebut dengan titik sudut B. Selanjutnya, daerah sudut yang ditunjukkan oleh garis warna merah ini adalah daerah sudut. Daerah sudut adalah daerah antara 2 kaki sudut. Selanjutnya, kita juga harus tahu bagian-bagian penting dari busur derajat. Yang pertama, ini ada tanda tambahan ya. Ini adalah pusat busur derajat. Bagian berikutnya yang penting untuk diketahui yaitu angka-angka ini. Angka ini menunjukkan besar sudut. Yang pertama ada angka yang berwarna hitam ini, yang ada di bagian luar. Kemudian di bagian dalam ada angka yang berwarna kuning. Kadang ada busur derajat yang memberi warna merah. Itu sama saja ya. Nah, apa bedanya angka yang warna hitam dengan angka yang warna kuning ini? Sebenarnya, angka yang berwarna hitam maupun yang berwarna kuning ini sama-sama angka yang menunjukkan besar sudut. Bedanya hanya cara menghitungnya atau arah menghitung besar sudutnya. Kalau yang berwarna hitam ini 0, 10, 20, 30, dan seterusnya sampai ke 180 derajat, itu arah menghitungnya searah dengan arah jarum jam. Sementara angka yang berwarna kuning ini, arah menghitungnya berlawanan dengan arah jarum jam. Perhatikan, ini 0, 10, 20, 30, sampai dengan 180. Sama-sama menunjukkan besar sudut, yang membedakannya hanya arah menghitung besar sudutnya. Selanjutnya, bagian yang penting untuk diketahui yaitu garis yang berada antara angka-angka ini dengan pusat busur derajat. Perhatikan ya, ini ada garis-garis. Nah, garis-garis ini garis yang menunjukkan besar sudut. Perhatikan garis yang pertama, garis ini. Garis ini menunjukkan angka 180. Kalau diperpanjang, dia menunjukkan angka 0. Kalau kita pakai yang warna hitam, berarti garis ini garis untuk 0 derajat. Kalau kita pakai yang warna kuning ini, berarti garis ini adalah garis untuk 180 derajat. Selanjutnya, kita ambil ini 2, 3. Ambil yang ketiga nih ya. Nah, garis ketiga ini, garis yang menunjukkan angka 170 derajat. Kalau kita pakai yang warna hitam, yang ini, berarti garis ini adalah garis yang menunjukkan angka 10 derajat. Kemudian di antara garis pertama dengan garis ketiga ada garis kedua, yang ini. Ini adalah garis 5 derajat. Kalau kita perpanjang ini, nah garis ini adalah garis yang menunjukkan angka 5 derajat. Kemudian garis antara 0 derajat dengan 5 derajat, itu ada garis yang lebih pendek. Nah,
tiap satu loncatannya itu sebesar 1 derajat. Oke? Nah, agar adik-adik lebih jelas, adik-adik bisa perhatikan busur derajat di rumah, atau silakan tonton video ini di resolusi tinggi. Oke, pakai resolusi maksimal, lihat di pengaturannya, pilih yang resolusi maksimal. Oke? Langkah selanjutnya, untuk menentukan besar sudut, langkah pertama, pusat busur derajat ini kita geser sehingga berimpit dengan titik sudut. Oke? Pusat busur derajat ini kita geser sehingga dia berimpit dengan titik sudut ini. Oke, kita geser pusat busur derajat. Nah, sekarang pusat busur derajat sudah berimpit dengan titik sudut B. Selanjutnya, salah satu kaki sudut itu harus berimpit dengan garis 0 derajat. Oke, ingat sekali lagi, salah satu kaki sudut harus berimpit dengan garis 0 derajat. Boleh garis yang ini, kalau kita pakai garis yang ini berarti angkanya yang hitam. Kalau kita pakai garis 0 derajat yang ini, berarti angkanya yang warna kuning. Oke, pertama kita coba pakai yang warna hitam dulu. Garis untuk angka yang berwarna hitam ini, berarti garis 0 derajatnya yang ini. Oke, kita putar busur derajatnya. Oke, sekarang salah satu kaki sudut sudah berimpit dengan garis 0 derajat. Oke, sudah berimpit dengan garis ini. Nah, kemudian perhatikan kaki sudut yang lain. Kaki sudut yang lain, yaitu kaki sudut BC, itu berimpit dengan garis yang ini. Perhatikan garisnya ya, garis warna hitam berimpit dengan garis warna biru. Nah, garis itu adalah garis yang menunjukkan besar sudut 30 derajat. Itu artinya sudut ABC besarnya adalah 30 derajat. Kita hitung dari sini ya. Ini 10, 20, 30. Berarti besar sudutnya, kita tuliskan di sini. Sudut ABC sama dengan 30 derajat. Atau kita juga bisa tuliskan sudut CBA. Oke, boleh ABC atau CBA sama saja. Sama dengan 30 derajat. Atau boleh juga kita tuliskan sudut B sama dengan 30 derajat. Atau cara lain, penulisan sudut ini kita ganti dengan lambang sudut seperti ini. Oke, kita tuliskan lagi ABC sama dengan 30 derajat. Oke, kemudian bisa juga seperti ini. Sudut CBA sama dengan 30 derajat. Atau bisa juga seperti ini. Sudut B sama dengan 30 derajat. Oke, bisa ya? Oke, selanjutnya. Kalau yang ini, kita menentukan besar sudut dengan angka warna hitam ini. Kita juga bisa menentukan besar sudut dengan angka warna kuning ini. Caranya, perhatikan garis 0 derajat untuk angka warna kuning. Ini garisnya ya. Garis 0 derajat untuk angka yang warna kuning. Ini garisnya. Nah, garis ini kita geser sehingga garis ini berimpit dengan salah satu kaki sudut. Oke, sekarang kita geser. Nah, perhatikan. Ini garis 0 derajat sudah berimpit dengan salah satu kaki sudutnya, yaitu kaki sudut BC. Nah, selanjutnya, perhatikan kaki sudut yang lain, yaitu kaki sudut BA. Berimpit dengan garis yang mana? Berimpit dengan garis warna hitam yang ini ya.
Nah, garis ini menunjukkan angka 30 derajat. Ingat ya, kita pakai yang warna kuning. Ini 0 derajat, yang warna kuning, ini juga yang warna kuning, yaitu angka 30 derajat. Berarti besar sudutnya 30 derajat. Jadi sama saja, kita bisa menggunakan angka yang berwarna hitam ini atau yang berwarna kuning ini, hasilnya akan sama. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal kedua. Yang ini kita hapus. Contoh soal yang kedua. Oke, ini sudutnya. Daerah sudutnya yang ini. Oke, ini daerah sudutnya. Kemudian kita kasih variabel. Oke, variabel PQR. Nah, kita akan ukur besar sudut ini menggunakan busur derajat. Perhatikan cara meletakkan busur derajatnya. Oke, meletakkan busur derajatnya, pusat busur derajat harus berimpit dengan titik sudut. Ingat ya, syarat pertama, pusat busur derajat harus berimpit dengan titik sudut. Kemudian yang kedua, salah satu kaki sudut harus berimpit dengan garis 0 derajat. Oke, sekali lagi, salah satu kaki sudutnya harus berimpit dengan garis 0 derajat. Kaki sudutnya ada dua buah. Yang pertama kaki sudut QP, yang kedua kaki sudut QR. Kali ini yang berimpit yaitu kaki sudut QR. Berimpit dengan garis 0 derajat yang warna kuning. Kita pakai angka yang warna kuning ini ya. Kemudian, untuk menentukan besar sudutnya, perhatikan kaki sudut yang lain. Kaki sudut yang lain itu kaki sudut QP. Oke. Nah, perhatikan berimpit dengan garis yang mana? Berimpit dengan garis ini. Oke, garis ini adalah garis yang berada di antara garis 120 dan juga garis 130. Berarti garis ini adalah garis untuk sudut 125. Itu berarti besar sudutnya, kita tuliskan di sini, sudut PQR sama dengan 125 derajat. Penulisannya mengikuti yang tadi, bisa kita tuliskan seperti ini. PQR atau RQP. Bisa juga sudut Q, atau bisa juga kata sudut kita ganti dengan lambang, sehingga jadinya seperti ini. Oke, bisa ya? Oke. Yang ini kalau kita menggunakan angka yang berwarna kuning. Kalau kita ingin menggunakan angka yang berwarna hitam ini, juga bisa. Perhatikan caranya. Busur derajat ini kita putar, sehingga posisinya seperti ini. Oke. Pusat busur derajat harus tetap berimpit dengan titik sudutnya. Kemudian, salah satu kaki sudutnya harus berimpit dengan garis 0 derajat. Oke. Kaki sudut QP ini berimpit dengan garis 0 derajat untuk angka yang berwarna hitam ini. Angka berwarna hitam ini, 0 derajatnya ini, nah ini garisnya berimpit dengan kaki sudut QP. Oke. Selanjutnya perhatikan kaki sudut yang lain. Nah, ini kaki sudut yang lainnya, yaitu kaki sudut QR. Perhatikan berimpit dengan garis yang mana? Berimpit dengan garis ini. Garis ini berada antara angka 120 dengan 130. Berarti garis ini adalah garis yang menunjukkan besar sudut 125 derajat. Oke, jadi hasilnya sama yaitu 125 derajat. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Yang ini kita hapus. Oke, ini contoh soal nomor 3.
Kita gunakan variabel A, B, C. Ini daerah sudutnya. Perhatikan cara meletakkan busur derajatnya. Oke. Pusat busur derajat berimpit dengan titik sudut. Kemudian, salah satu kaki sudut harus berimpit dengan garis 0 derajat. Kali ini berimpit dengan garis 0 derajat yang ini. Angka yang berwarna hitam ya. Kemudian perhatikan kaki sudut yang lain. Ini kaki sudut yang lain. Berimpit dengan garis warna hitam yang ini. Oke. Menjadi satu garis. Perhatikan angkanya. Garis ini menunjukkan angka 70. Berarti besar sudut ini adalah 70 derajat. Oke, kita tuliskan di sini. Sudut ABC sama dengan 70 derajat. Penulisan yang lain boleh juga, seperti yang tadi ya. Oke. Cara ini kita menggunakan angka yang berwarna hitam. Kita juga bisa menggunakan angka yang berwarna kuning. Caranya, busur derajat ini kita putar. Sehingga salah satu kaki sudutnya harus berimpit dengan garis 0 derajat. Oke. Garis 0 derajat untuk angka berwarna kuning. Ini angka berwarna kuning. Garis 0 derajatnya berimpit dengan kaki sudut BC. Oke. Selanjutnya, perhatikan kaki sudut yang lain. Kaki sudut BA berimpit dengan garis yang mana? Berimpit dengan garis warna hitam yang ini. Garis yang menunjukkan, perhatikan angka yang kuning. Ini menunjukkan angka 70. Berarti dari sini 0 sampai ke 70, maka besar sudut ABC adalah 70 derajat. Oke, bisa ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal keempat. Oke, ini soal keempat. Ini kaki sudutnya. Kemudian ini daerah sudutnya. Selanjutnya, penulisannya seperti ini. Ini cara membacanya, langsung kita sebutkan sudut A. Oke? Ditanya berapa besar nilai sudut A. Perhatikan sudut ini, oke? Daerah sudut ini ukurannya lebih besar dari 180 derajat. Oke, kita coba lihat busur yang kita gunakan. Oke, ini busurnya. Busur ini, angka terbesarnya adalah 180 derajat. Oke, ini juga 180. Jadi, ukuran sudut maksimal yang bisa dihitung adalah 180. Sementara, sudut yang ditanya ini, ukurannya lebih besar dari 180 derajat. Cara menentukannya, perhatikan. Salah satu kaki sudut kita perpanjang. Boleh kaki sudut yang ini, boleh juga kaki sudut yang ini. Perhatikan, kali ini kita akan perpanjang kaki sudut yang ini. Oke, kita perpanjang ke kiri. Perpanjangan kaki sudutnya membagi daerah sudut menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, yang ini. Kemudian bagian yang kedua, yang ini. Misalkan kita kasih nama, yang ini adalah A1. Yang kedua, A2. Maka,
Untuk menghitung besar sudut A, bisa kita tuliskan seperti ini. Besar sudut A sama dengan besar sudut A1 ditambah dengan besar sudut A2. Perhatikan sudut A1. Sudut A1, daerah sudutnya dibatasi oleh dua kaki sudut. Kaki sudut yang pertama yang ini, yang warna biru. Kemudian kaki sudut yang kedua yang berwarna putih yang ini. Oke. Sementara sudut A2, daerah sudutnya dibatasi oleh dua kaki sudut. Kaki sudut yang pertama yang berwarna putih yang ini. Kemudian kaki sudut yang kedua yang berwarna biru yang ini. Oke. Untuk sudut A1, sudut ini, perhatikan, ini adalah sudut lurus. Sudut lurus besarnya 180 derajat. Maka, sudut A1 sama dengan 180 derajat. Langsung kita masukkan ke persamaan ini. A1 kita ganti dengan 180 derajat. Ditambah. A2, ini besar sudutnya lebih kecil dari 180 derajat. Maka bisa kita gunakan busur derajat. Perhatikan cara meletakkan busur derajatnya. Oke. Ingat cara meletakkan busurnya. Pusat busur derajat harus berimpit dengan titik sudut. Oke. Kemudian, salah satu kaki sudutnya harus berimpit dengan garis 0 derajat. Oke. Karena kita akan menghitung besar sudut A2, maka salah satu kaki sudut A2 harus berimpit dengan garis 0 derajat. Kali ini, kaki sudut yang berwarna putih ini berimpit dengan garis 0 derajat untuk angka yang berwarna kuning. Oke. Kemudian, perhatikan kaki sudut A2 yang lain. Ini kaki sudut A2 yang lain, yang ini, yang berwarna biru. Kita lihat berimpit dengan garis yang mana? Ingat, kita menggunakan angka yang berwarna kuning. Garis ini berada antara 120 dengan 130. Berarti garis ini menunjukkan angka 125. Oke. Berarti besar sudut A2 adalah 125 derajat. Langsung kita masukkan ke persamaan ini. 125 derajat. Sama dengan 180 ditambah 125 kita peroleh 305. Berarti besar sudut A yang ini ya, besarnya adalah 305 derajat. Mudah ya? Oke, ini mudah. Tapi jika ada yang ingin adik-adik tanyakan, cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.